Rules are dead, love is paid. Jadi uang adalah Tuhan yang mengerikan, tetapi pelayan yang sangat baik. Lagu ini kayaknya merujuk pada bagaimana hubungan dari Jennie dan juga Kai yang telah putus. Hola, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk lihat bagaimana teori-teori di setiap debut solo dari para member Blackpink. Mulai dari Jennie, Rose, dan juga Lisa. But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, aku mohon sama kalian, yuk bantu berkembang channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, as you know bahwa member Blackpink itu telah melakukan debut solonya, mulai dari Jennie dengan Solo, Rose dengan Underground, dan Lisa dengan Lalista. Tapi kalian tahu nggak guys, di setiap debut solo dari member Blackpink itu punya ciri khas yang berbeda-beda. They are not same, really different concept. Untuk pertama langsung aja kita mulai bahas dari Jennie dengan Solo. Sini aku akan ngajakin kalian semua untuk kulik habis makna-makna yang terdapat di lagu Solo. Well, for the information, Solo ini dirilis pada tahun 2018. Jadi lagu ini menceritakan tentang membebaskan diri dari sebuah hubungan asmara yang toksik. Jennie juga menceritakan tentang seseorang yang harus percaya pada dirinya sendiri dan belajar untuk love yourself. Dan di sini dia itu juga menyebutkan bahwa mantannya ini seperti goat atau kambing. Tapi bukan itu artinya guys ya, bukan bau kambing mantannya, enggak seperti itu. Tapi goat ini itu lebih merujuk pada greatest of all time, yang terbaik sepanjang masa, kayak gitu sih. Selain itu, Jennie juga mengatakan bahwa ia tak lagi membutuhkan cowok tersebut dan ia bisa melakukan semuanya sendiri. Dan salah satu hal yang disorot oleh netizen, terutama dalam MP-nya, adalah tulisan yang terdapat di mobilnya guys. Kalian dapat perhatikan. Jadi tulisan ini itu berarti bahkan bukan kenangan jarak, lebih baik tanpa kamu. Dan honestly, kalau kita berbicara mengenai lagu Solo, aku yakin banyak dari kalian yang berpikir bahwa lagu ini kayaknya merujuk pada bagaimana hubungan dari Jennie dan juga Kai yang telah putus, sehingga membuat Jennie menjadi solo aka jomblo. Tapi guys, actually lagu ini sebenarnya tidak menceritakan tentang bagaimana isi hati dari Jennie, because lagu ini juga tidak ditulis oleh Jennie. Lagu ini ditulis oleh salah satu produser pertama dari YG Entertainment, namanya adalah Teddy Park. Tapi aku juga sama kayak kalian, aku mikir bahwa pada awalnya kayaknya lagu ini emang menceritakan tentang bagaimana Jennie setelah putus deh, setelah dia itu menjadi solo. Because ya seperti yang kalian tahu ya guys, bahwa di saat kita sudah putus dengan seseorang, itu sama persis seperti apa yang ditampilkan oleh Jennie dalam Solo. Pada awal kita di sini merasa bahagia karena kita mungkin berpacaran dengan dia seperti itu, tapi pada akhirnya hubungan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Akan ada selalu rintangan dan juga hambatan yang terjadi di hubungan kita. Dan pada akhirnya itu yang membuat kita di sini putus dengan orang tersebut. Dan di saat kita putus, kita melewati beberapa fase. Salah satunya adalah fase yang sangat menyakitkan. Di sana kita merasa sangat sedih, kecewa, dan juga rasanya seperti hati kita ini benar-benar hancur banget. Tapi setelah itu, kita di sini menjadi orang yang lebih kuat. Seperti yang kalian lihat pada diri Jennie. Jennie ini menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia menjadi tangguh dan juga menjadi orang yang lebih mandiri dan mencintai dirinya sendiri. Itu adalah hikmah setelah kita itu putus dari hubungan yang toksik. Jadi pesan dari aku, jangan sampai kalian itu terjerat dalam hubungan yang toksik, karena hubungan yang toksik akan membuat kalian itu menjadi sangat menderita banget. Because biasanya ada something yang bad banget diberikan oleh hubungan toksik, mulai dari sifatnya yang mengekang, habis itu mereka juga kerap kali melakukan hal-hal yang buruk sama kita, dan kita juga biasanya kerap kali menjadi orang yang bodoh dan juga tidak cinta dengan diri kita sendiri dikarenakan hubungan yang toksik tersebut. Jadi sebisa mungkin mohon dihindari aja yang namanya hubungan toksik, oke? Dan sekarang kita akan lanjut untuk melihat bagaimana teori dari On The Ground-nya Rose. Actually guys, Rose itu sebenarnya sudah berbicara tentang makna lagu dari On The Ground di YouTube release, dengan mengatakan pada dasarnya lagu ini adalah tentang mencari jawaban dalam hidup untuk tujuan hidup. Dan saya merasa seperti orang-orang yang lain, terutama pada hari ini, dapat menghubungkannya juga. Terkadang ketika kamu selalu seperti itu, kamu juga agak lupa untuk mengurus apa yang sebenarnya paling penting bagi kamu. Dan itu juga hanya sebuah lagu yang mengatakan bahwa semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Jadi tidak perlu keluar lagi untuk mencari hal tersebut. Dan untuk video musik yang indah secara visual juga memiliki akar yang sangat pribadi. Seperti yang dijelaskan pada saat dirilis, video semacam itu juga menunjukkan versi masa lalu dari Rose dan versi dari Rose saat ini. Dan ada adegan di mana versi dari Rose saat ini kembali ke rumah masa kecilnya, dan dia juga melihat kembali bagaimana Rose tumbuh di sana dan juga mimpi seperti apa yang dimiliki oleh Rose
dan kembali ke diri inti tersebut. Dan dalam hal ini, penggemar juga menyoroti tulisan Rose are dead, love is fake. Kalau menurut aku secara pribadi ya, Rose are dead ini merujuk pada Rose di masa lampau. Dimana Rose di masa lampau ini sudah tidak ada gitu. Yang ada sekarang adalah Rose di masa kini. Itu yang ada. Lalu untuk love is fake, ini sebenarnya juga merujuk kepada cinta itu palsu. Apa yang dimaksud dengan cinta itu palsu? Jadi untuk Rose sendiri, dia itu juga sudah menjelaskan alasan kenapa dia itu lebih memilih lagu yang berhubungan tentang kehidupan dibandingkan tentang lagu cinta. Jadi menurut aku, Rose ini pengen menegaskan kepada kalian semua bahwa apa yang kamu butuhkan itu bukanlah cinta dari orang lain, tapi yang kalian butuhkan adalah cinta dari dalam diri kalian sendiri. Karena seperti yang kita lihat juga banyak yang tidak mencintai dirinya sendiri, tapi mengharapkan cinta dari orang lain. Itu adalah benar-benar hal yang salah banget. Kalian itu kebanyakan mencari cinta dari orang lain tanpa melihat bahwa di dalam diri kalian sebenarnya sudah ada cinta. Yang sayangnya, cinta yang ada dalam diri kalian ini tidak kalian temukan. Ada yang punya pendapat lain? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan sehabis dari Rose, sekarang kita akan ngebahas tentang Lisa dengan singlenya yang bertajuk Money. Jujur guys ya, secara pribadi aku sebenarnya lebih suka Money daripada Lalisa. I don't know, but I really like this song. Itu benar-benar kayak sesuai banget dengan gaya musiknya aku. Udah kayak musik ya, maksudnya adalah gaya musik yang aku suka gitu guys maksudnya. Money adalah lagu kedua di album studio debut solo Lisa yang Lalisa. Lagu elektropop itu juga menyanyikan tentang meraup uang dolar dan bagaimana uang dapat membuat semua haters tutup mulut. Di bait pertama lagu tersebut, Lisa memulai lagu dengan mengantar akhir pekan di akhir bulan. Kedua waktu ini juga bertepatan dengan siklus pembayaran gaji di sebagian besar perusahaan. Jadi semua orang dibayar hari ini dan mendapatkan gaji adalah apa yang kita dambakan setiap bulannya. Mungkin itu adalah hari paling bahagia nih dalam kehidupan saat kita menerima gaji. Tapi sampai kita menyadari jumlah tagihan yang kita miliki, mungkin gak bahagia lagi ya, karena kita juga harus mengeluarkan money untuk hal tersebut. Lisa di sini bagaimanapun memiliki pendekatan yang lebih positif untuk gaji. Dia bilang dia akan menghabiskan semuanya untuk dirinya sendiri. Mungkin dia menutupi tagihannya dengan cara lain. Tapi mengingat Lisa diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar 10 juta US dollar pada saat lagu ini dibuat, berarti dia mungkin tidak perlu menunggu gajinya setiap bulan. Di lirik berikutnya yaitu tentang saya akan menjatuhkannya seperti mengalir, saya menuangkannya ke diri saya sendiri. Sebenarnya di sini dia itu menceritakan tentang mandi dengan uang. Tampaknya ini itu merujuk pada gaji yang cukup besar. Dan di bagian refrain lagu, lebih banyak komentar tentang uang yang membual. Dia juga mengatakan ceknya tidak pernah terpental karena dia memiliki cukup uang di rekening banknya. Cek juga ditolak pembayarannya jika penerbit tidak memiliki cukup uang di rekening bank tersebut. Itu disebut dengan cek memantul. Lisa juga bernyanyi bahwa dia memasukkan tarian uang dan lebih banyak uang mengalir masuk. Ini sebenarnya hal yang cukup faktual mengingat dia adalah penari yang sangat luar biasa dan rilisan musiknya juga menyertakan tariannya dalam visual. Dia juga meraup uang dengan rilisan tersebut. Misalnya nih, untuk video musik Lalisa itu telah memperoleh lebih dari 200 juta viewers di YouTube. Dari hal ini, sebenarnya keuntungan dari Lalisa itu juga sudah banyak banget loh guys. Dan di bait kedua untuk lagu tersebut, Lisa juga menyatakan bahwa uang adalah hal yang paling bagus banget atau paling efektif untuk mematikan haters kalian. Mematikan di sini dalam arti menutup mulut mereka sih. Karena guys, biasanya ya, orang-orang yang gak benci kalian, kalau sudah dikasih uang, itu akan menjadi lovers kalian. Mungkin nggak semua ya, tapi ada loh orang-orang yang cuma dikasih uang itu langsung menjadi lovers. Contoh deh yang di giveaway, aku sudah melihat di TikTok ada beberapa tiktokers yang mana pada awalnya dia ini di-hate banget. Mungkin dikarenakan kontennya yang terlalu seksi dan sebagainya, itu yang membuat dia di-hate. Tapi setelah dia mengadakan yuk giveaway, nanti dapat iPhone, nanti dapat ini, semuanya menjadi oh kak aku dong kak. Jadi kayak mereka yang pada awalnya gak benci itu menjadi lovers guys, berpura-pura sih sebenarnya. Dan dalam video tariannya kita di sini melihat ada sebuah tulisan money is a terrible master but an excellent servant. Jadi uang adalah Tuhan yang mengerikan tetapi pelayan yang sangat baik. In my opinion, yang dimaksud dengan uang adalah Tuhan yang mengerikan adalah dikarenakan bagaimana kita itu mendapatkan uang dengan cara yang susah payah. Banyak kok guys orang yang melakukan segala hal untuk mendapatkan yang namanya uang. Kenapa uang dibutuhkan? Itu adalah pertanyaan yang sangat dasar banget ya. Uang ini dibutuhkan untuk kita bertahan hidup. Karena apapun sekarang, kalau kita mau beli ini, mau beli itu pasti dengan uang. Gak mungkin dong ya pakai daun. Kecuali kalau kalian tinggal di dunia fantasi. Dan terkadang banyak orang yang hidupnya sengsara loh guys, dikenakan uang. Contoh deh, bagaimana orang-orang mendapatkan uang di dalam serial Squid Game. Mereka di sana bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan uang tersebut. Maybe ini tuh cuma film yang fantasi, ini tuh nggak benar-benar terjadi, tapi sebenarnya serial dari Squid Game itu sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa uang ini memang merupakan master yang benar-benar mengerikan banget.
setiap orang akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang tersebut, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi meskipun uang ini merupakan Tuhan yang mengerikan, tapi kita juga tidak bisa pungkiri, uang ini merupakan pelayan yang baik. Dengan memiliki uang, kita dapat melakukan segalanya dengan mudah, right? Mau beli ini, mau beli itu, mau dapat ini, mau dapat itu. Everything is so easy with the money. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang lagu Lisa yang Money? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang coba kita simpulkan bagaimana ketiga teori dari lagu solo para member Blackpink. Yang pertama dimulai dari Jennie. Jennie solo sendiri, ini tuh bukan hanya tentang cinta guys ya, tapi ini tuh lebih ke bagaimana self-healing dan juga berjuang untuk menjadi pribadi yang tegar dan juga lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Oke? Jadi bukan hanya tentang putus cinta doang, tapi lebih bagaimana ke diri kita sendiri. Yang kedua adalah Rose dengan On The Ground. Jadi Rose On The Ground itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan dari setiap orang. Dari awal, kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana tujuan kita di masa depan nanti. Dan Rose juga pengen mengatakan kepada setiap orang bahwa yang dibutuhkan dalam hidup sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Sedangkan untuk Lisa, ia ini menceritakan bagaimana perjalanan karirnya sehingga dia itu meraih kesuksesan seperti yang sekarang ini. Dan Lisa di sini juga pengen menunjukkan bagaimana dirinya kepada para haters. As you know guys, Lisa ini juga menjadi salah satu member Blackpink yang kerap kali mendapatkan hate dari orang-orang, termasuk salah satunya adalah rasisme seperti itu. Jadi nggak heran kalau Lisa di sini pengen menunjukkan hal itu kepada para hatersnya, supaya hatersnya juga dapat kena mental. Dan buat yang bilang Lisa itu pamer dalam lagu-lagu terbarunya, Anda kayaknya emang perlu kita curigai sih. Kenapa? Karena lagu ini memang ditujukan untuk ngedis para hatersnya juga guys. Selain menceritakan bagaimana kesuksesannya seperti sekarang ini. Gak ada yang salah kalau dia mau menceritakan bagaimana kesuksesannya dan juga bagaimana dia memiliki uang yang banyak, karena dia juga mendapatkan uang itu sendiri. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Yuk, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.